Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'du. Jemaah Masjid Hakimah Warahmah, alhamdulillah kita bisa bertemu dalam majelis subuh kali ini, majelis ilmu dan majelis zikir. Alhamdulillah saya bisa ketemu kembali dengan jemaah di sini. Sebenarnya saya dulu sudah pernah ngajar di sini ya, tapi karena kondisi sehingga tidak bisa melanjutkan. Tapi sekarang alhamdulillah sudah bisa, meskipun ada kekurangan secara fisik. Kalau kata motivator termasuk dokter saya adalah memang ada yang hilang dari diri saya, misalnya tidak bisa berjalan kayak dulu. Misalnya kalau salaman nggak bisa tangan kanan, ya. Tapi katanya nggak usah dipikirkan yang hilang, ya. Pikirkanlah apa yang masih kita miliki, ya. Kita masih bisa berbuat apa dengan yang kita miliki. Jangan mikirin yang hilang, ya. Jangan mikirin yang hilang, tapi pikirkan kita masih bisa berbuat apa. Malah ada hikmahnya. Di antaranya saya, karena kalau ngetik dengan tangan kiri, akhirnya saya berpikir gimana cara ngetik supaya saya tetap lancar. Nah, akhirnya malah ketemu cara. Saya kalau ngetik hanya dengan suara, dengan ngomong jadi ketikan lagi, langsung jadi ketikan. Baik itu di komputer, di laptop maupun di HP. Saya nggak usah nulis, tapi hanya ngomong, tapi jadi tulisan. Ya. Jadinya tulisan. Alhamdulillah, misalnya dalam 6 bulan ini juga bisa menulis 2 buku ya. Alhamdulillah menulis 2 buku bisa dalam 6 bulan. Artinya kalau orang kehilangan sesuatu atau tidak mampu melakukan sesuatu, itu biasanya kata motivator saya, akan mencari cara bagaimana dia bisa tetap mengerjakan sesuatu dengan cara yang berbeda. Jadi kalau kita mikirin yang hilang terus, yang nggak datang-datang, malah kita nggak bangkit-bangkit. Ya. Pikirkan sekarang dengan kemampuan yang ada, kita bisa melakukan apa. Nah, alhamdulillah, saya jadi sekarang bisa berjalan, bisa megang dengan tangan kiri, bisa aktivitas, dan alhamdulillah semua aktivitas saya sudah berjalan. Artinya kewajiban saya untuk bekerja, datang ke kantor, datang ke kampus, datang ke klien-klien saya yang terdiri dari 8 perusahaan dan kampus, alhamdulillah masih bisa. Itu sekedar muqaddimah. Kalau ada kenapa Ustadz Sofwan selama ini hilang ya. Alhamdulillah sekarang bisa melaksanakan aktivitas kembali. Jemaah sekalian, saya sekarang jadi muncul ide baru. Kalau pengajian, sekarang juga muncul ide baru. Awalnya saya tidak bisa berbicara. Supaya saya bisa berbicara, oleh dokter saya disuruh setiap hari harus membaca dengan suara. Membaca tapi dengan suara. Selain diterapi dari otak saya, lidah saya, pokoknya diterapi dari luar. Nah, dari dalamnya apa?
kita disuruh berbicara dengan suara, nggak boleh berbicara membaca dengan suara, nggak boleh membaca hanya dalam hati, nggak bisa. Kalau baca Quran nggak boleh begini, harus dengan suara. Nah, akhirnya sekarang ada baiknya, ada bagusnya kalau kita ngaji ceramah, saya mulai dengan baca Quran. Ini sekaligus mengamalkan hadis Nabi yang artinya, ya singkat saja, tidak ada suatu kaum yang duduk di masjid, kemudian dia membaca Quran dan mempelajari isinya, kecuali akan turun ketenangan, ya, nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah, diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nazalat alaihimul malaikah, turun para malaikat, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan disebut-sebut oleh makhluk yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita ngaji semuanya difokuskan pada Quran, meskipun fikih tapi juga pada Quran, hadis pada Quran. Tema besarnya itu dari ayat Al-Quran, ya. Tema besarnya dari ayat Al-Quran, tapi nanti perinciannya, penjelasannya kemana-mana. Nah, itu maksudnya yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu. Nah, hal yang demikian itu bisa menyebabkan 4 keutamaan: ketenangan, rahmat Allah, dilindungi dan ditemani oleh para malaikat, dan disebut-sebut oleh makhluk-makhluk yang berada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Malaikat bersama kita, ya. Malaikat apa? Paling tidak malaikat raqib, ya. Paling tidak malaikat raqib, ya. Dan atid, asal jangan malaikat Israel. Kalau ngaji begini, ya, asal bukan malaikat Israel. Maksud dalam hadis tersebut ada malaikat yang membawa rahmat, ya, malaikat yang senantiasa mendoakan kita untuk kebaikan, untuk maghfirah, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, saya mulai kajian ini kan masih muqaddimah. Saya mulai dengan ayat pendek saja, ya. Saya baca, nanti ditirukan karena nggak bisa dilihat. Insya Allah semua jamaah bisa mengikuti, ya, meskipun nggak lihat tulisannya, ya. Jangan khawatir, saya baca sepotong-sepotong, diturukan dulu. Ayatnya pendek saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mari. Bismillahirrahmanirrahim. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu. Ini bisa dibaca 2 harokat, bisa dibaca sampai 5 harokat, bisa
ma uridu. Jadi boleh begitu dan boleh begini. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Sadaqallahul adzim. Ya, cukup. Sedikit tentang cara baca Quran. Ma uridu itu namanya, kalau ilmu tajwidnya apa? Mad jaiz. Mad jaiz. Mad itu artinya panjang, jaiz itu artinya boleh. Jadi boleh dipanjangkan, boleh biasa saja. Kalau dua harokat itu kan biasa karena ada alif. Ma uridu. Nah, mad jaiz berarti boleh dipanjangkan, boleh tidak. Maka boleh dibaca ma uridu. Nah, itu namanya mad jaiz ya. Nah, sekarang ada di dalam surat Al-Fatihah ada yang bacaan boleh dibaca panjang, boleh dibaca pendek dalam surat Al-Fatihah, yaitu Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin. Bukan masalah mad jaiz ya, tapi contoh saja. Ada yang boleh dibaca pendek, ada yang boleh dibaca panjang. Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin. Tapi jangan diterapkan pada surat An-Nas. Ya, kalau An-Nas tidak boleh ya. Malikin Nas. Nah, nggak boleh baca Malikin Nas, nggak boleh. Jangan ngarang. Kalau Al-Quran itu cara bacanya dari Nabi diajarin. Nah, sekarang saya tanya, mana lebih baik baca Maliki Yaumiddin atau baca Maliki Yaumiddin? Mana lebih bagus? Ya, karena apa? Karena apa ya? Kan sama-sama bolehnya, sama-sama benernya, tidak boleh disalahkan. Tapi baca Maliki Yaumiddin memang lebih bagus. Kenapa? Karena kalau kita baca Maliki Yaumiddin berarti 4 huruf. Kalau baca Maliki Yaumiddin itu 3 huruf. Baca Al-Quran itu dihitung per huruf. Pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka baca Maliki Yaumiddin itu lebih afdol. Maka oleh sebab itu dalam mad jaiz boleh dipanjangkan hanya 2 harokat, boleh sampai 5 harokat. Tapi kalau bicara bagusnya, ya itu bagus 5 harokat. Ya, itu ilmu tentang membaca Al-Quran. Oke. Kemudian tentang makna yang kita baca tadi. Tapi saya hanya bahas 1 ayat. Yang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kan sudah tahu artinya, rata-rata sudah ngerti. Tidak menciptakan manusia kecuali Allah ya, aku. Tapi aku di sini maksudnya Allah tidak menciptakan manusia dan diri kecuali untuk beribadah. Nah, sekarang saya bertanya. Kalau saya tidur,
Tidur, ya mungkin tidur malam hari, mungkin tidur siang hari, mungkin tidur di masjid, mungkin tidur di rumah, mungkin tidur waktu khutbah, mungkin ya, mungkin tidur waktu capek. Dapat pahala atau tidak? Dapat pahala atau enggak? Yang jawab kompak aja. Bisa? Bisa dapat, bisa dapat apa lagi? Bisa dapat apa lagi? Ya? Nah, jadi jawabannya benar, yang di depan. Bisa dapat, bisa tidak. Kalau saya minum, ya, saya minum air, ya, misalnya gini ya. Maaf, saya minumnya tangan kiri ya, soalnya tangan kanannya memang belum bisa. Baru latihan aja diangkat-angkat ya, nggak bisa, belum bisa megang, belum bisa salaman. Nah, orang minum, entah minum waktu ngajar, entah minum waktu haus, entah minum waktu mau tidur, entah minum waktu mau bangun tidur, entah minum waktu sahur, pokoknya saya bertanya, minum itu dapat pahala atau dapat dosa? Atau enggak dapat apa-apa? Nggak bisa tiga-tiganya ya, bisa tiga-tiganya. Baik, begitu pula dengan bisnis. Orang mencari duit, bisnis itu bisa dapat pahala, bisa dapat dosa, bisa juga tidak dapat apa-apa. Asalnya, yang namanya tidur itu bukan ibadah. Yang namanya makan sama minum itu bukan ibadah. Yang namanya cari duit, ya, itu bukan ibadah. Asalnya, ya. Kalau sholat itu ibadah, baca Quran itu ibadah, ya. Tapi kalau makan, tidur, cari duit itu asalnya bukan ibadah. Maka asalnya tidak ada nilai, tidak ada pahala yang dilakukan oleh seseorang dari makan, dari tidur, dari cari duit. Soalnya saya itu termasuk ustadz yang dikritik karena apa? Banyak nyari duit gitu. Sedangkannya kalau ngaji tentang duit terus ya. Nah, sebagian orang nggak suka ngajinya tentang duit gitu. Dan saya pribadi senang memang nyari duit ya. Maka kalau orang kerja biasanya satu tempat kan, saya kerja itu rangkep ya. Saya kerja ngerangkep ya, sampai diterima perusahaan, sampai ditambah lagi yang ada kampus, ada lembaga zakat, pokoknya yang perusahaan itu 5. Nah, saya katakan mencari duit itu tergantung pada caranya dan niatnya. Sesuatu itu bisa menjadi ibadah meskipun asalnya bukan ibadah. Kalau dua saja, niatnya benar dan caranya benar. Sesuai dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maksudnya gimana? Asyhadu an la ilaha illallah. Niatnya karena Allah. Niatnya benar. Sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatnya benar. Sesuai arahan
yang diberikan oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan caranya juga benar. Meskipun niatnya benar, kalau caranya tidak benar, nggak bisa diterima. Misalnya, orang sholat, ya, orang sholat, niatnya mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatnya mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagus gak, Pak? Bagus gak? Bagus. Dapat pahala gak? Belum tentu. Itu kan niat. Jadi baru niatnya. Saya bicara orang sholat, niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dapat pahala gak? Nah, kalau dia sholat itu menghadap di Indonesia, ya, di Indonesia, dia sengaja kalau sholat menghadap ke utara dia. Kalau sholat dia menghadap ke utara di Indonesia, dapat pahala nggak? Jadi orang sholat niatnya karena Allah, tapi menghadapnya ke utara. Padahal dia di Indonesia, artinya tidak menghadap kiblat, maksud saya, ya. Tidak menghadap kiblat. Dapat pahala nggak? Katanya tadi dapat pahala. Niatnya kan baik. Niatnya kan sudah benar karena Allah. Tapi caranya tidak benar. Kan disuruhnya menghadap kiblat, ya, disuruhnya menghadap kiblat. Ini sengaja, bukan karena tidak tahu. Dia sholat menghadap ke utara. Di Indonesia, kiblatnya kan ada di barat. Berarti caranya tidak benar. Maka sholat pun dia tidak mendapat pahala karena caranya tidak benar. Ini sekaligus membantah, mengoreksi, membetulkan. Kadang-kadang ada orang yang ada duit sampai siang malam, ngapain sih? Yo, saya mencari uang itu kan menjalankan kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak sama istri, orang tua. Anak, istri, dan orang tua itu wajib dinafkahi bagi orang laki-laki. Bukan hanya anak dan istri, ya, anak, istri, dan orang tua. Ini soalnya salah paham sebagian orang, dikiranya memberikan nafkah itu hanya wajib kepada anak sama kepada istri. Kepada orang tua kandung juga wajib bagi anak laki-laki kalau orang tuanya sudah tidak bisa bekerja. Ya, kalau perempuan tidak wajib menafkahin orang tua. Kalau laki-laki wajib menafkahin orang tua. Dan warisan dalam ilmu waris, maksudnya ahli waris yang pasti mendapatkan bagian itu ya 3. Istri, anak, sama orang tua. Ya. Jadi kembali kepada pokok ceritanya, ibadah itu akan diterima kalau niatnya benar dan caranya juga benar. Walaupun niatnya benar, kalau caranya salah, tidak akan mendapatkan pahala. Ketika dia mencari uang dengan cara korupsi misalnya, itu nggak bisa diterima dalam agama Islam. Ketika dia jualan, tapi tidak sesuai dengan ajaran Islam, misalnya yang gampang saja, jualan tapi di dalam masjid. Di sini misalnya,
jualan tapi di dalam masjid. Ya, itu nggak boleh. Kenapa? Meskipun niat berjualan adalah niat mencari nafkah, niat mencari rezeki yang halal, tapi caranya tidak benar. Nggak boleh berjualan di dalam masjid. Kata Rasulullah, kalau ada orang jual beli di dalam masjid, doakan supaya Allah tidak memberkahi. La barakallah. Ya, mudah-mudahan Allah tidak memberikan keberkahan bagi yang mencari rezeki, mencari duit di dalam masjid. Nah, begitu pula ya, kita selama ini setiap hari, hampir setiap hari orang melakukan kegiatan bisnis. Ya, kegiatan bisnis yang kita laksanakan mungkin berupa menjual, berupa membeli, menyewa, disewakan, termasuk kita bekerja, itu adalah aktivitas, namanya dalam agama Islam akad ijarah, sewa atau manfaat. Ya, kerja itu termasuk ijarah. Karena dalam berbisnis umumnya orang menjalankan pada 3 model umumnya. Yang pertama, jual beli, maksudnya jual barang. Itu namanya dalam Islam al-bay'. Al-bay'. Yang kedua, ijarah, sewa atau mendapatkan manfaat. Bisa sewa barang, bisa sewa orang. Sewa barang misalnya kita mau kita ngontrak rumah, kita sewa mobil, bisa juga sewa atas pekerjaan seseorang. Ya, misalnya kita suruh orang bekerja membetulkan rumah kita. Kita suruh orang untuk bekerja membersihkan rumah kita. Atau kita disuruh bekerja untuk perusahaan orang. Ya, itu namanya ijarah atau sewa. Yang terakhir adalah kerjasama. Kerjasama. Jadi model bisnis itu ada 3 umumnya. Yang pertama adalah jual beli, kedua adalah sewa, ketiga adalah kerjasama. Kerjasama banyak, termasuk kerjasama menyimpan uang, kerjasama investasi, kerjasama butuh modal. Ya, kerjasama modelnya banyak. Di antaranya namanya musyarakah sama mudharabah. Musyarakah sama mudharabah. Dan yang terakhir, ada yang sebenarnya dalam agama Islam, sebentar. Dalam agama Islam dimaksudkan itu adalah untuk kerjasama tolong menolong. Dimaksudkan tolong menolong. Tapi orang-orang menganggapnya itu adalah mencari keuntungan bisnis. Akhirnya banyak orang yang salah secara agama Islam. Ya. Sebenarnya dalam agama Islam dimaksudkan itu ajaran ada untuk tolong menolong. Tapi ternyata orang-orang mempraktekannya untuk mencari keuntungan. Akhirnya rata-rata orang terkena dosa. Apa itu? Tadi kan saya sudah menjelaskan 3 model berbisnis. Ada jual beli, ada sewa menyewa, ada kerjasama. Yang satu lagi saya katakan, sebenarnya
arahannya dalam agama Islam maksudnya untuk tolong-menolong, tapi dijadikan bisnis, mencari keuntungan. Akhirnya orang banyak yang tercebur dalam dosa. Apa itu? Hampir benar. Pinjam, meminjam. Istilahnya. Tapi maksudnya benar. Dalam Islam namanya al-qard atau qardun. Utang, piutang. Utang, piutang itu dalam Islam tujuannya, arahnya adalah untuk tolong-menolong. Tapi orang menggunakannya untuk berbisnis, mencari keuntungan. Maka tercebur secara tidak sengaja karena dia tidak tahu, ya, akhirnya terjebak ke dalam riba. Karena orang sekarang adalah tersibuk atau diwarnai oleh teori ekonomi kapitalis, teori ekonomi materialis. Ya, saya dapat apa? Saya dapat untung berapa? Pokoknya kalau bekerja apa saja, pikirannya adalah saya dapat apa, dapat berapa, itu. Ya. Maka jarang sekali ya orang yang tidak terjebak ke dalam dosa yang tidak disengaja. Nah, ketika seseorang melakukan suatu hal karena salah, dia tidak tahu. Ya, pertanyaan saya, dosa enggak, Pak? Misalnya ada orang sholat setiap hari, ya, ini setiap hari. Misalnya, dia kan belum belajar sholat, dia belum belajar caranya sholat. Pokoknya dia sholat aja di masjid, ngikutin orang-orang, nggak belajar. Nah, dia kalau sholat itu selalu terbuka auratnya. Misalnya, kalau sujud, atau yang biasa terjadi ya, kalau sujud terbuka, bokongnya, belakangnya. Nah, itu dosa enggak? Karena dia tidak tahu lah ya. Tidak dosa ya? Sepakat semua? Pak, kalau dia tidak tahu, dosa enggak? Nah, maka oleh sebab itu, sebaiknya enggak usah ada pengajian. Orang enggak usah ngaji aja. Enggak usah ada kampus. Sebab apa? Biar nggak tahu terus. Kalau tahu, nanti dosa. Kalau nggak tahu, katanya tidak dosa. Nah, ini kesalahan. Kalau tidak tahu, ini kan hal yang wajib. Dia sholat itu wajib. Ya dia harus belajar sholat. Kalau nggak tahu caranya sholat, ya dosa dia. Karena apa? Nggak mau belajar. Kan wajib belajar. Tolabul ilmi fari. Tolabul ilmi itu wajib. Kalau ada sesuatu yang wajib kita kerjakan, ya harus kita belajar. Nggak boleh asal ngikut saja. Jadi, meskipun tidak tahu, ya maaf ya, ini saya sengaja mancing, ya. Sengaja ngasih kuis ya, mancing. Kalau tidak tahu, itu bukan berarti tidak berdosa. Kalau tidak tahu, dia sebenarnya sudah belajar, tapi belum sampai, ilmunya belum sampai, atau belajarnya ternyata salah. Memang ilmunya baru sampai ke situ. Insya Allah mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah. Saya doakan ya. Tapi kalau karena dia tidak mau belajar, wong sholat kok tidak mau belajar,
ya, asal niru saja. Dia nggak tahu wajibnya menutup aurat. Itu salahnya dia adalah tidak belajar. Maka sholat yang tidak sah karena tidak sesuai petunjuk Rasulullah, berarti dia belum melaksanakan kewajiban. Karena belum melaksanakan kewajiban, dia masih dosa. Walaupun dia tidak tahu. Kan saya contohkan tadi, dia tidak mau belajar, ya. Dia tidak mau belajar. Jadi tidak semua ketidaktahuan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ketidaktahuan yang dimaafkan oleh Allah, ada ketidaktahuan yang berisiko kitanya berdosa karena kita tidak mau belajar. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan karena pesannya sampai kira-kira jam 6 kurang, ya, sampai suruh. Nah, sisanya adalah untuk tanya jawab. Saya berikan kesempatan untuk tanya jawab. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dinas beberapa saat yang lalu saat selama di sini yang terkait masalah bank konvensional dan syariah. Di situ kalau salah tadi ada sampaikan bahwa yang konvensional itu adalah salah gitu ya, karena sementara yang syariah ada oke. Gitu. Nah tadi ada bicara walaupun disisipkan yang terpikir itu adalah kita dapat apa, ini apa gitu kan. Nah pertanyaan saya adalah begini kan, jikalau saya punya uang lalu saya depositokan di bank syariah, benar atau enggak, atau riba atau enggak? Ini pertanyaannya tentang deposito. Dulu saya menjelaskan perbedaan antara bank syariah dengan yang bukan syariah, ya. Yang bukan syariah itu istilahnya konvensional. Ya. Sekali lagi, lembaga bisnis di Indonesia ada dua istilahnya, ya. Yang syariah sama yang artinya konvensional. Yang syariah itu maksudnya yang sesuai dengan ajaran Islam. Tapi di Indonesia menggunakan kata syariah. Syariah itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris ada Islamic. Jadi Islam bank syariah. Bahasa Inggrisnya jangan syariah bank, tapi Islamic banking. Nanti diketawain orang, ya, kalau terjemahnya harfiah itu salah. Asuransi syariah itu bahasa Inggrisnya Islamic Insurance, ya. Maka ada Jakarta Islamic Index. Nah, dalam bahasa Inggris JII, Jakarta Islamic Index, itu adalah maksudnya indeks syariah, indeks saham syariah. Jadi di Indonesia Islam itu diungkapkan secara undang-undang dengan bahasa syariah. Kalau ada orang mengatakan bank syariah itu tidak halal, ini salah. Ini orang belum paham undang-undang. Ya. Walaupun itu ustadz-ustadz yang di YouTube banyak. Itu karena dia tidak tahu masalah undang-undang dan peraturan hukum di Indonesia. Memang dia ustadz, tapi tidak tahu, tidak belajar mengenai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Padahal yang dimaksud syariah itu adalah sesuai dengan ajaran Islam. Ya, ini sengaja saya ulangi, saya tekankan, saya highlight. Jadi tolong ustadz-ustadz, ini soalnya kan di YouTube kan, ya, yang tidak tahu undang-undang dan peraturan tentang hukum di Indonesia, jangan sekali-kali mengatakan ada lembaga syariah
ternyata dia tidak sesuai dengan agama Islam. Ya. Syariah di Indonesia itu tidak sesuai dengan agama Islam. Itu tolong hati-hati ngomongnya. Ya. Itu hati-hati. Pesan saya kepada orang yang di luar ya, termasuk ustadz-ustadz. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita punya uang, taruh di bank syariah, kita dapat sesuatu, itu boleh atau tidak? Jawabannya, kalau kita menaruh uang di bank syariah, kita mendapatkan bagi hasil. Ya, kita mendapatkan bagi hasil yang halal dan sudah sesuai dengan ajaran Islam. Kalau yang di konvensional, saya tidak mengatakan pasti haram, tidak. Kalau yang di konvensional, kita nggak tahu. Tapi pada umumnya tidak halal. Ya. Nah, sekarang saya contohkan begini. Bapak nanti kalau belajar undang-undang dan peraturan-peraturan OJK, peraturan BI, peraturan lain-lainnya, ini kan ada logo apanya? Halal. Kalau Bapak membeli makanan minuman yang sudah ada label halalnya, yang resmi, itu makanan atau minuman tersebut kita boleh konsumsi nggak? Kalau ternyata orangnya bohong, ini tidak halal, tapi ditulisin halal. Bagaimana? Bapak dosa atau enggak? Dosa atau enggak? Kenapa? Ini kan enggak halal. Kenapa Bapak menyatakan tidak berdosa? Nah, ini karena kita tidak tahu kalau ini barang haram. Kita tahunya ini barang halal. Nah, ini ketidaktahuan yang dimaafkan. Ketidaktahuan yang dimaafkan. Saya tahunya ini halal, ada tulisannya halal. Ternyata dia bohong. Bukan halal, tapi ditulisin halal. Mungkin ketika diperiksa BPJPH, dia ngakunya, ini bahannya gini-gini. Tapi ternyata ada bahan yang haram, yang disembunyikan. Maka bagi kita adalah halal. Yang dosa siapa? Ya, yang bohong. Yang dosa adalah yang berbohong. Dia nanggung dosanya orang. Karena dia berbohong. Bohongin orang, barang haram dikatakan halal. Maka saya katakan, Bapak kalau masuk produk syariah, pokoknya buat Bapak halal. Ini kan pernyataan secara resmi dari pemerintah, dari lembaga yang berwenang. Ada ulamanya yang di situ menyatakan halal. Ternyata haram. Ya tanggung jawab dia. Seandainya di bank syariah ada sesuatu yang haram. Kalau memang bank syariah, misalnya ya, kalau memang bank syariah melaksanakan sesuatu yang haram, kewajiban para ustadz itu bukan meneror masyarakat, menteror masyarakat, nakut-nakutin, ini haram, nggak boleh, salah dia. Saya katakan ustadz itu salah, mestinya dia sampaikan kepada bank syariah, ini cara kamu kok begini-begini salah, bukan menakut-nakutin masyarakat. Kalau misalnya saya mengatakan kepada jamaah, Pak, hati-hati dengan, jangan disebutkan ya, hati-hati dengan minuman ini, hati-hati dengan makanan ini, itu meskipun ada tulisannya halal, itu belum tentu, misalnya, itu belum tentu halal itu. Maka hati-hati, jangan percaya, jangan hanya percaya langsung kepada tulisannya. Kalau saya jelasin gitu, maka dimanapun kita harus periksa. Kalau beli makanan, periksa sendiri. Kalau beli gorengan, tanya gorengannya. Yang goreng, yang jualan, ini halal enggak? Nah, tanyain satu-satu ya. Jangan percaya pada tulisan.
Kalau Bapak beli nasi di warung, tanya dulu, lihat dulu caranya belinya bagaimana. Ya, kalau dia jualan ayam, misalnya saya gitu, kalau beli sesuatu, jangan hanya percaya kepada tulisan, tapi periksa diri, teliti sendiri, gitu Pak. Misalnya gitu gimana? Eh? Itu kan ribet kan? Sama dengan meneror masyarakat muslim. Sama. Ustadz yang mengatakan, loh katanya syariah itu sesuai dengan ajaran. Coba baca undang-undang perbankan, undang-undang P2SK, penguatan dan sektor keuangan, penguatan dan pengembangan sektor keuangan. Dibaca undang-undangnya. Syariah itu artinya sesuai dengan ajaran Islam. Ya kok kamu katakan haram kepada masyarakat? Jadi gimana? Bingung masyarakat. Ini halal atau tidak sih? Ini syariah atau tidak sih? Itu kan namanya meneror. Ya. Jadi kalau tidak tahu, tolong mencari tahu, jangan asal ngomong. Ya. Kadang-kadang ada orang yang tahu ilmu agama, tapi nggak tahu undang-undang, nggak tahu peraturan. Ada orang yang tahu peraturan, nggak tahu ilmu agama. Ya, jadi belajar dua-duanya, baru ngomong, ya, baru berfatwa, baru memberikan penjelasan. Kalau tidak tahu, cari tahu dulu, jangan asal berfatwa. Ya, gitu Pak. Mengenai halal dan syariah. Saya jawab secara umum dulu. Itu halal dan syariah itu sama. Kalau halal itu untuk logo barang. Kalau halal itu untuk logo barang. Jadi barang-barang harus yang dijual kepada masyarakat khususnya yang meliputi makanan, minuman, kosmetika, obat-obatan itu kena undang-undang PPJB, undang-undang CPH namanya. Undang-undang jaminan produk halal. Nanti kalau lagi-lagi syariah atau halal, lihat di undang-undangnya. Maksudnya itu menurut ajaran Islam. Ya. Nah, kalau sektor jasa keuangan itu labelnya adalah syariah, bukan halal. Menurut undang-undang ya. Jadi kalau jasa keuangan yang sesuai dengan syariah itu istilahnya dalam undang-undang adalah syariah. Baik itu perbankan, pegadaian, multifinance, pasar modal, saham, reksadana, obligasi dan sebagainya. Kalau ada kata syariah yang resmi dari lembaga yang berwenang itu artinya halal buat masyarakat. Gitu ya. Sudah menjawab ya? Alhamdulillah. Ada satu lagi? Boleh? Silakan. Satu, dua. Oh ada dua ya. Silakan. Satu dulu. Yang depan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi terkait masalah mengurangi timbangan. Ya. Kalau di pabrik itu kan ada hasil ya Pak. Karena minuman nih, itu kan ada mesin giling tuh. Nah di situ kan di botol misalkan itu 60 mililiter. Ya. Nah kalau mesin itu kan tidak terlalu stabil tuh kan. 60 atau dia biasanya ada minusnya. Nah yang minusnya itu apa karena mengurangi timbangan? Oh. Mengenai timbangan. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alal nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celakalah mutaffifin, yaitu orang-orang kalau dia nimbang untuk dirinya maunya penuh, malah dilebihin. Kayak ibu-ibu kalau beli beras
nakerin sendiri. Contoh ini contoh, bukan semua ibu-ibu. Berarti yang biasa beli beras kan ibu-ibu. Kadang-kadang kalau dia naker sendiri, maunya dilebihin ya. Misalnya 1 liter, tapi literannya sampai di atasnya. Tapi kalau menimbang untuk orang lain, maksudnya dia yang naker berusaha dikurangin. Itu nggak boleh, itu haram. Nah, bagaimana misalnya orang jualan minuman yang di pabrik, ukurannya misalnya ditulis 300 ml. Mungkin kan ukurannya tidak pas. Ya, kalau sengaja dia mengurangi timbangan, maka kena ayat tersebut, dosa. Ya. Kalau tidak sengaja, dia sudah berusaha untuk pas, tapi ternyata kurang, itu tidak apa-apa. Itu namanya sesuatu yang tidak mungkin dihindari. Ya. Seperti halnya orang wudu juga mungkin kecipratan sesuatu najis ya. Kalau di kamar mandi itu kan, sesuatu yang tidak bisa dihindari itu ya dimaafkan. Kalau ukuran mesin itu malah cenderung sama ya. Kalau mesin saya diceritain katanya ukuran ngisi botol gini itu diukur pakai sinar, mengukurnya pada sinar. Nanti yang lebih di atas itu, di atas sinar berarti kelebihan. Kalau yang di bawah sinar itu nanti berarti kurang. Dia harus pas setara dengan sinar. Kalau buatan pabrik ya, pabriknya yang bagus. Seseorang bercerita kalau di pabrik saya gitu, menggunakan sinar, nanti otomatis yang tidak sama reject. Itu yang bagus. Kalau ukuran yang mengukur adalah seseorang, itu cenderung ya mungkin tidak sama. Maka solusi yang bagus adalah kalau kita menggunakan sesuatu yang tidak akurat, teknologinya ditulis kurang lebih. Ya, solusinya berat tanda plus sama tanda minus, kurang lebih. Jadi kalau ada kurangnya, kalau ada salahnya, ini kan sekitar. Kurang lebih, tidak bisa saya memastikan. Itu kalau menggunakan teknologi yang belum akurat. Sebaiknya begitu caranya. Jadi supaya kita tidak termasuk orang yang mengurangi timbangan. Tapi saya katakan, asalkan dia mengurangi timbangan, tapi tidak sengaja, dia sudah berusaha untuk akurat, tapi kalau ukuran mililiter, ya susah ya, mililiter, nah susah. Kalau kilo, ya gampang, ya akuratnya. Ini 1 kilo, 2 kilo, insya Allah kita bisa mengukur. Tapi kalau ukuran mililiter, miligram, nah itu susah. Jadi solusinya, kalau kita yang jualan, tulisin kurang lebih. Hanya tanda plus sama minus, udah hilang dosanya. Sudah nggak berdosa. Ini kan saya hanya mengatakan kurang lebih. Gitu caranya. Jelas Pak ya? Nah, terus satu lagi, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oh, sudah suruh. Nah, sudah suruh. Karena sudah suruh, gini. Jadi pengajiannya saya tutup, sudahan. Tapi kalau ada yang jamaah menginginkan bertanya, boleh maju ke sini. Yang lain berarti sudah bubar gitu ya, supaya tidak mengganggu orang yang ada acara lain. Ya. Jadi saya tutup dulu. Nanti tolong yang masih ada pertanyaan agak mendekat ke sini, nanti saya jawab insya Allah. Jadi inilah yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya minta maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh. Yang masih ada apa? Ya. Masalah rumah. Oh ya. Nah ini kan kalau
kredit rumah itu kan yang menentukan adalah developer itu kan, pakai banker mana gitu kan. Nah kalau misalkan sekarang pas kebetulan bankernya adalah yang konvensional, gimana buat kita? Iya, bagus. Ini matiin aja, udah. Begini Pak, membeli rumah secara kredit itu mengenai banknya tidak harus mengikuti ketentuan developer. Itu boleh bank lain walaupun tidak bekerja sama dengan developer tersebut. Karena saya dari dulu sampai sekarang, dari tahun 2003 sampai sekarang, itu selalu kalau beli tidak mengikuti bank yang kerjasama dengan developer. Gitu. Jadi tidak harus itu. Termasuk misalnya rumah yang saya pakai, itu saya menggunakan bank yang tidak kerjasama dengan developer. Jadi bisa. Ya, sama-sama. Ahlan wa sahlan. Oh ini sama mereknya, pakai TNB juga. Ini jenis, ini tipe berapa aja? Ya, ya. Rupanya mereknya sama ada juga, tapi modelnya beda. Oh ada YouTube ya? Ini ada. Oh, YouTube-nya apa ya? Apa ya? Ini kan direkam ya? Ya. Masuk ke YouTube atau Instagram atau apa? Ada IG ada. Ada juga.